Amin Rais dan Abdullah Hihamahua berdoa atau mengintimidasi Tuhan. Ditulis oleh Jaya Serbakti di siwar.com. Apa yang Anda rasakan saat mendengar doa atau harapan seperti yang Amin Rais panjatkan berikut ini? Ya Allah, kalau masih bermanfaat kekuasaan dari para otoritas negeri ini, ya tetap berikanlah kepada mereka. Tetapi kalau tidak, tolong dicabut. Lalu, dia lengkapi dengan pernyataan. Intinya adalah berikan keadilan bukan hanya kepada 6 laskar, tapi kepada bangsa Indonesia ini. Dan juga mudah-mudahan kezaliman bisa pelan-pelan berlalu. 6 syuhada yang nanti akan kita buktikan itu tortur, dianiaya, dibantai, dibunuh secara judicial killing. Atau seperti permintaan yang disampaikan oleh Abdullah Hihamahua berikut ini. Maka hari ini kami sepakat, merintih, kami mengadu, mengetuk pintu langit untuk Allah campur tangan. Mudah-mudahan Allah mendengar rintihan kita pada malam hari ini. Entah kalau pembaca, tapi saya merasakan seolah mereka merasa Tuhan itu hanya satu level di atas mereka. Seperti bos atau seperti presiden lah yang bisa dikritik dan diintimidasi. Tolong dipilih dan tolong turut campur agar urusan ini cepat selesai. Bahkan saya berpikir apa yang mereka sampaikan yang katanya buat Tuhan itu sejatinya hanya menyindir seorang presiden. Kesannya mereka meminta alih-alih mengancam Jokowi bahwa kekuasaannya akan dicabut bila tidak bermanfaat, tapi menggunakan kata Tuhan. Kesannya mereka meminta campur tangan Jokowi untuk mengintervensi masalah hukum perihal 6 orang laskar FPI yang tewas, tapi menggunakan kata Tuhan. Bagi saya ini adalah bentuk kepicikan dan kemunafikan yang teramat dalam. Melecehkan nama Tuhan hanya untuk satu tujuan, yang mereka sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mereka seolah merasa melebihi Tuhan dengan mengatakan dengan kesan pasti, 6 laskar itu tidak mendapatkan keadilan, karena dianiaya, dibunuh, dan dibantai dengan zalim. Mereka seperti merasa melihat itu lebih jelas daripada Tuhan, sehingga kemudian meminta agar Tuhan campur tangan atas urusan ini. Jangan sampai Tuhan lengah pada persoalan ini. Sekali lagi, bagi saya ini sangat melecehkan nama Tuhan. Walau Tuhan tidak akan pernah terlecehkan oleh sikap hambanya yang tidak seperti debu pun di antara jagat raya ciptaan Tuhan ini. Kalau kita mempelajari agama dengan benar, pasti kita tahu tidak ada urusan yang Tuhan tidak campur tangan di dalamnya. Bahkan binatang melata yang hidup di dalam hutan gelap tanpa ada manusia di sana, tapi Tuhanlah yang memberikan rezeki makanan buatnya. Bahkan, tidak ada sehelai daun kering yang gugur pun tanpa seizin Tuhan. Lalu, bagaimana seorang Amin merasa Tuhan harus memilah-milah mana yang orang yang kekuasaannya bermanfaat dan mana yang tidak? Lalu, bagaimana seorang Abdullah meminta Tuhan untuk campur tangan, seolah-olah Tuhan lupa akan 1 dan 2 urusan? Saya melihat mereka ingin mengintimidasi seorang Jokowi, dan sekaligus ingin menunjukkan kepada pendukungnya bahwa mereka berseberangan dengan Jokowi. Kalau sampai di situ saja, saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena dari awal pun kita sudah tahu mereka selalu mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi dan tak jarang memprovokasi pendukungnya untuk terus membenci Jokowi. Tapi kalau kemudian mereka membawa-bawa nama Tuhan, bukankah itu goblok namanya? Apa mereka tahu Tuhan pasti benci atau malah sebaliknya sayang kepada Jokowi? Apa mereka yakin 6 laskar itu benar meninggal sebagai syuhada atau sebaliknya akan menjadi penghuni kerak neraka? Apa mereka sadar bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini sebelum Tuhan memutuskan apa yang harus terjadi dan apa yang tidak akan terjadi? Bahkan apakah mereka paham cara berpikir mereka pun belum tentu direstui Tuhan? Maka sangat naif membawa-bawa nama Tuhan dan mengesankan Tuhan selalu berada di pihak mereka dan kemudian Tuhan selalu berseberangan dengan pihak Jokowi. Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang mampu menebak apa dan bagaimana Tuhan akan menilai. Tapi paling tidak, selama ini kelompok Amin ini selalu mendoakan hal-hal yang jelek kepada Jokowi dan pendukungnya. Tapi, walau tanpa diberikan doa balasan, justru kelompok mereka yang selalu mengalami apa yang kita sebut dalam dunia ini musibah, kesialan. Ada yang kemudian diberikan penyakit sampai ajal menjemput. Ada yang kemudian diberi cobaan dalam rumah tangga. Ada yang kemudian dipaksa masuk jeruji penjara. Dan ada yang kemudian sampai sekarang pun tidak tenang hatinya. Kebencian dan dendam selalu hidup dalam pikirannya. Bukankah itu juga satu kesialan? Kalau melihat Jokowi yang masih saja bisa sibuk kerja, melayani warga-warganya dengan semangat, bermain bersama cucunya dengan sederhana, kita jadi bertanya, sebenarnya selama ini doa kelompok Amin itu sudah sampai di mana?
jangan-jangan hanya terdengar di kuping sekelompok mereka saja. Nyatanya, pernah ada satu ancaman yang mereka lontarkan kepada Tuhan, bahwa bila kelompok mereka tidak dimenangkan oleh Tuhan, maka mereka khawatir tidak ada lagi yang akan berdoa kepada Tuhan. Nyatanya sampai sekarang, semua makhluk yang ada di jagat raya ini, yang terlihat dan tidak terlihat, tetap doanya hanya kepada Tuhan, sadar tidak sadar, mau tidak mau. Jeniusnya Jokowi menghabisi SBY dan masa depan AHY, ditulis oleh Muklas Prima Wardani di SeaWorld.com. Masih terekam jelas dalam ingatan saya, dan mungkin masih terekam jelas dalam ingatan para penulis lain atau para pembaca SeaWorld yang mengikuti perkembangan sepak terjang politik Jokowi Ahok dari tahun 2012, meskipun pada tahun 2014 mereka secara resmi harus berpisah dikarenakan harus berbeda kantor. Masih terekam jelas dalam ingatan saya bahwa ketika Ahok diberi pertanyaan soal Jokowi, baik itu dalam forum resmi atau sebatas wawancara dengan wartawan, Ahok berkali-kali mengatakan bahwa keliru besar jika menganggap dirinya lebih tegas daripada Jokowi. Ahok berkali-kali menyampaikan bahwa Jokowi jauh lebih tegas dari dirinya, meskipun secara perawakan terlihat kalem karena terlahir dan dibesarkan di tanah Jawa. Jokowi bagi Ahok sangat kalem jika dilihat sekilas, tetapi kalau orang memahami betul karakternya, dia orang yang sangat kekeh dengan pendapatnya, tanpa banyak kata. Sekali pecat orang, ya pecat orang, tanpa perlu terbawa amarah seperti Ahok. Pernyataan Ahok pada masa lalu tersebut menggelitik saya akhir-akhir ini. Mengapa? Karena akhir-akhir ini, Jokowi mengeluarkan wacana akan membangun atau memperdayakan Wisma Atlet Hambalang lagi, yang sudah bertahun-tahun mangkrak peninggalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengapa saya tergelitik? Karena Jokowi ini begitu gemar menghabisi lawannya dengan senyap, tanpa banyak omong seperti seorang sniper. Anak panah langsung merajam menusuk jantung pertahanan musuh. Kalau mau sedikit refresh lagi, coba baca alur pencalonan AHY tahun 2017 oleh SBY dan Demokrat. Kemudian, di titik yang sangat tepat, Antasari seolah jadi pasopati senjata yang begitu mematikan menghabisi SBY dan AHY saat itu. Sudah jadi rahasia umum, Pak Jokowi menjadi salah satu dalangnya. Jika kita menghubungkan sikap tegas Jokowi yang dinilai Ahok dengan kondisi SBY serta perpolitikan nasional akhir-akhir ini, kita bisa menemukan beberapa perdebatan kecil yang bisa kita jadikan wacana diskusi. Pertama, SBY ini sudah dihantam oleh kader partainya sendiri terkait KLB. Ibaratnya, dia sendiri sudah menjadi persakitan menghadapi mantan anak buahnya sendiri. Kedua, SBY juga dihantam oleh Muldoko, mantan anak buahnya waktu dia jadi presiden, di mana kini Muldoko jadi anak buah Jokowi di KSP. Dihabisi mantan itu sangat tidak enak loh, percaya deh sama saya. Ketiga, belum selesai masalah itu, Jokowi masih saja merenggangkan busur panahnya. Dan anak panahnya pun meluncur deras kepada SBY, AHY, dan Demokrat secara umum melalui wacana pembangunan proyek mangkrak Hambalang. Saya tidak akan membahas soal opsi yang pertama dan opsi yang kedua, karena saya pernah membahasnya dalam tulisan lain. Saya akan fokus berdiskusi dan mencoba menelaah opsi ketiga pembahasan ini, soal Jokowi yang lagi-lagi menghujamkan anak panah kepada SBY. Dalam dunia politik, opini publik itu amat sangat menentukan, karena opini publik bisa menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Apabila suatu pemerintah ingin menjabat pada periode berikutnya, pun dia harus bisa menguasai opini publik yang terbentuk. Contoh sederhananya seperti ini. Pada tahun 2004 sampai 2009, SBY begitu sukses memberikan branding kepada dirinya terhadap sosok playing victim atau sosok korban yang tersakiti. SBY begitu mahir dengan metode politik ini, bahkan bisa dikatakan dialah masternya dalam strategi ini. Lain halnya dengan Megawati. Sikapnya yang begitu keras kepala dengan sosok foto Soekarno di belakangnya mencerminkan seolah dialah sang titisan Ratu Adil. Dialah titisan Soekarno yang digadang-gadang mewarisi kemampuannya dalam berpolitik dan bernegara. Branding ini begitu kuat di arus masyarakat bawah politik Indonesia dan bagi kader PDIP secara internal. Jokowi sendiri punya branding kuat tentang sosok yang sederhana, tidak neko-neko, pemimpin apa adanya dan tidak suka aneh-aneh. Branding ini juga melekat begitu kuat pada diri Jokowi ditunjang dengan fisiknya yang kurus. Karena asumsi banyak masyarakat Indonesia bahwa seorang politikus atau ASN gendut, maka dia makan uang hasil korupsi.
Jokowi dalam 8 tahun terakhir sebagai pemimpin puncak pemerintahan secara otomatis memegang kuasa penuh opini publik. Karena sebagai orang nomor 1 Republik Indonesia, dia harus menguasai opini publik karena dialah presiden kita. Namun yang menarik, Jokowi ini tidak hanya membangun citra dirinya semata. Dia tidak terus-menerus membangun branding seorang dialah sosok sempurna bagi bangsa ini. Salah satu citra kedua yang melekat pada dirinya adalah dia kerap merangkul lawan-lawan politiknya. Namun, di lain sisi dia kerap menghantam lawan-lawan politiknya penuh pertimbangan matang, senyap, akurat, dan sekali tembak mati sudah lawannya. Mungkin itu yang dikatakan Ahok bahwa Pak Jokowi lebih kejam dari dirinya. Pak Jokowi orangnya kalem, tetapi kalau melihat orang banyak omong tetapi tidak bisa bekerja, diam-diam main pecat saja tanpa banyak omong. Coba kita hubungkan kasus itu pada keadaan SBY pada saat ini. Hampir 100% masyarakat Indonesia, kecuali kader Demokrat, percaya bahwa proyek Hambalang adalah proyek mangkrak, sebuah kegagalan era SBY. Di tengah pusingnya SBY menghadapi mantan anak buahnya yang menggelar KLB, di tengah pusingnya dia menghadapi Muldoko, tiba-tiba Presiden Jokowi dengan tenang mengatakan akan membangun kembali proyek Hambalang yang sudah lama mangkrak. Bahkan saya sendiri tidak tahu bagaimana kondisi SBY dan AHY sekarang. Jangankan melawan balik, remis pun rasanya sangat amat berat. Saya sarankan belajar lagi dari Dewa Kipas. Siapa tahu jadi lebih mahir.